Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang membahas as-somadu. As-somad. Kalau sebelumnya kita bahas dengan al-ahad dan al-wahid. Ini al-ahadu, kemudian al-wahidu dan as-somadu ini saling berkaitan. Otomatis nanti kita akan mengingat kembali tentang al-ahadu dan al-wahidu. Nama Allah As-Somadu itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu as-somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Rasulullah itu sukanya baca surat Al-Ikhlasnya. Sholat baca ini, wiridan baca ini, sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, alasannya apa kok sukanya baca itu? Ya, dia mengatakan dia suka karena di dalam itu ada unsur-unsur tauhid, pembelajaran tauhid, penguatan tauhid. Baik. Nah, surat Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran. Seperti sepertiga Al-Quran. Tapi jangan dipahami wis dari ngono gak usah maca Quran, wis bedino maca Al-Ikhlas sae, bukan begitu maksudnya. Ya, di antara maksudnya sepertiga itu karena memang mengandung dari pemahaman-pemahaman dan Al-Quran itu ada di dalam Al-Ikhlas. Ketauhidan itu ada di dalam Al-Quran, bukan begitu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah bertanya begini dalam sahabat, Annaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu membandingi sepertiga Al-Quran.
Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayat jizu ahadukum ayat roha tulutal Quran fi lailatin. Apakah kalian itu mampu untuk membaca Al-Quran setiap malam itu sepertiga? Mampu tidak kalian itu membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malam? Fasyaqqa dzalika alaihi wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Berat buat mereka, dan mereka kemudian bertanya, siapa di antara kami yang mampu untuk membaca seperti itu, setiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Maka faqala Allahu al-wahidus samadu thuluthul Quran. Yakni dimaksud dengan al-wahidus samad itu artinya surat Al-Ikhlas. Tiap hari kalau kita lihat dari hadis ini, maka berarti Rasulullah itu menganjurkan kita itu untuk sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Bukan karena yang aneh-aneh, bukan. Karena sempat ada yang bercerita kepada saya, dia itu dikasih wiritan sama seseorang, baca wiritannya itu satu harinya 1000 kali, 1000 kali, katanya untuk memperlancar. Nah itu, padahal kalau kita baca Al-Ikhlas itu berapa menit satu kali? Gak sampai 1 menit, karena berapa kali sudah menit itu untuk akhirnya nanti kan dapat tujuannya, akhirnya gak kerja. Bukan begitu maksudnya, bukan buat wiritan untuk boleh pesugihan begitu. Nah, janganlah kita wiritan gak usah macam-macam begitu. Tapi maksudnya Rasulullah itu di situ beliau menyebutnya dengan as-somad. Surat Al-Ikhlas disebut oleh Rasulullah dengan al-wahidu dan as-somadu. Kita kemarin sudah bahas al-wahidu itu kayak apa? Masih ingat Pak? Al-wahidunya Allah itu kayak apa? Jadi ada al-ahad, ada al-wahid. Itu sesuatu yang kelihatannya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Paling gampangannya satunya masuk uluhiyah, satunya masuk uluhiyah. Baik, as-somadu itu kalau jangan lihat di dalam terjemahan, ya terjemahan Al-Quran itu seringkali diartikan dengan tempat apa namanya, maha Allahu Somad, maha tempat untuk bergantung. Itu kalau di terjemahan Al-Quran. Tapi sebenarnya kalau makna aslinya itu secara linguistik tidak begitu. Walaupun kemudian maha tempat bergantung itu juga masuk linguistiknya, tapi terjemahan Jepang itu langsung diterjemahkan dengan maha atau tempat bergantung, Allah sebagai tempat bergantung. Makna asli daripada as-somadu itu adalah as-sayyidu al-alimu. As-sayyidu al-alim. As-sayyid itu apa? Sayyid. Sayyid itu kan secara bahasa itu kan artinya pemimpin. Sayyid. Kalau kita mengatakan sayyiduna itu berarti pemimpin kami. Secara bahasa begitu. Orang Arab, ya, orang Arab itu seringkali menamakan pemimpin-pemimpin mereka itu dengan sebutan as-somad. Dengan sebutan as-somad. Kenapa? Ya karena memang mereka akan kembali kepada orang yang dianggap pimpinan, Mereka akan bertanya, mereka akan dalam bahasa kita mungkin curhat dan sebagainya kepada orang yang dianggap sayyid itu tadi. Maka mereka itu kemudian diberi nama dengan as-somad. Pemimpin-pemimpin orang pada Arab dulu itu juga disebut dengan as-somad. Itu Pak. Itu makna linguistiknya
as-somad itu seperti itu. Sehingga lengkapnya makna as-somad itu seperti yang disebutkan, maknahu as-sayyidu al-adimu alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa ilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi fa huwa wasi'us sifati adimuha alladhi samidat ilaihi jami'ul makhluqati. Nah, itu yang dipakai oleh para ulama itu yang posisinya alladzi samidat ilaihi jami'ul makhluqati. Jadi kalau kita bicara tentang as-somadnya Allah, itu menyangkut dari berbagai macam sifat-sifat yang ada pada diri Allah, yang sifat-sifat yang ada pada diri Allah itu semuanya sempurna. Gitu. Jadi kalau umpamanya diterjemahkan malah bergantung, sebenarnya ya kurang apa ya, kalau dalam bahasa kita itu kurang, saya tidak mengatakan kurang pas, kurang sempurna. Makanya memang banyak orang-orang yang kritisi terjemahan tepat itu kan, sampai ada yang membuat terjemah sendiri dalam posisinya. Baik, yang kita garis bawahi adalah alladzi samidat ilaihi jami'ul makhluqati wa qasadathu kullu al-kainati. Nah, ini yang kita garis bawahi. Kita fokus ke sini. Jadi semua makhluk namanya jami'ul makhluqati. Semua makhluk itu bergantungnya itu kepada Allah. Semua makhluk itu bergantungnya kepada Allah. Dan semua makhluk itu menujunya kepada Allah. Kok bisa begitu? Ini ada hubungannya kemarin al-ahadu, apa kemarin melekat, sehingga kita sebut dengan ahadiyahnya Allah. Kalau kemarin ada yang menyebutkan bahwa al-ahadnya Allah itu sebelum adanya sifat-sifat itu Allah sudah satu, esa yang tidak terbagi. Ya satu itu yang Allah itu wujud yang tidak diwujudkan. Yang Allah itu ada sebelum ada yang lain. Dan Allah itu tidak diwujudkan dan Allah itu tidak butuhnya kepada lain. Satu. Sehingga kemudian pas ketika kita butuh, kita menyembah, kita berdoa, kita minta pertolongan kepada ahad itu tadi. Nah, sementara al-wahid kemarin masih ingat bahwa Allah dalam konteks rububiyah, ya sehingga kayak rezeki, yang memberikan hukum, yang memberikan apapun itu cuma wahid itu, satu itu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menekankan pada posisinya dialah Allah itu ilaihi jami'ul makhluqati wa qasadathu kullul kainati. Karena memang dalamnya itu ya Allah. Dalam kehidupan kita itu ya Allah, bukan yang lain. Semua makhluk itu dia tunduk kepada Allah, baik sukarela ataupun terpaksa. Loh, kok bisa saya mengatakan sukarela ataupun terpaksa? Begini Pak, sore bolak-balik saya ngotot. Mereka seringkali membuat makar. Kalau dalam bahasa surat Nuh, wa makaru makran kubara. Mereka membuat makar yang begitu besar. Tapi ingat, makarnya Allah itu akan mengalahkan makar mereka. Karena pada posisinya yang namanya dunia lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh itu adalah miliknya Allah. Semuanya yang langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Otomatis ketika Allah yang memiliki, maka apapun yang dimiliki oleh Allah itu tunduk, baik sukarela maupun
Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Yang kita kemarin bahas namanya Al-Aziz atau Al-Qahar punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu posisinya sebagai makhluk, mau tidak mau dia akan tetap gantung itu kepada Allah. Mau gantung kepada siapa? Jadi kan saya tanya, makhluk itu punya kekuatan atau tidak? Makhluk itu tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kita seringkali mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita juga seringkali mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa kita bisa mengatakan semacam itu? Ya itulah as-somadnya Allah. Allah itu sempat bergantung, sempat kembali semua makhluk itu ya Allah. Maka kalau sangkan para gumandi itu inna ila rabbika ruj'a atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Jawa bilang namanya sangkan para gumandi itu. Kita ini yo miliknya Gusti Allah, diciptakan oleh Allah, balike ya nang Gusti Allah. Jenengan nanti bisa membuka tafsir daripada surat Al-Alaq. Itu kan ada inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ar-ruj'a, kembali. Apapun itu nanti kembalinya kepada Allah. Dulu sempat saya pernah mengatakan bahwa hidup itu apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau kita sudah menyadari begitu, ya memang yang tempat kita bergantung itu yang Allah toh. Itulah as-somad. Kenapa kita mesti bergantung kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan? Padahal kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita harus bergantung kepada makhluk yang sebenarnya tidak punya daya upaya? Wong dia sendiri juga membutuhkan yang lain. Sementara Allah itu al-ahad, tidak butuh yang lain. Itulah yang kemudian as-somad ini bagian daripada rububiyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Pak ya, itu as-somad. Selama ini kita kembalinya kemana? Selama ini kita bergantungnya kemana? Kita masih bergantung kepada ikhtiar kita. Kita masih bergantung kepada sebab. Kita masih bergantung kepada ilmu kita. Kita masih bergantung kepada skill kita. Kita masih bergantung kepada makhluk dan seterusnya. Tidak boleh. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sikat-sikat. Falaisa laha rabbun siwahu wala maqsudun ghairahu taqsid wa taqsidu wa talja'u ilaihi bi islahi umuriha ad-diniyati wa bi islahi umuriha ad-dunyawiyati. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tujuan selain Allah. Kita mau menuju kemana? Kita mau menuju kemana? Wong hakikat itu ya Gusti Allah. Hakikatnya itu Gusti Allah. Kita mau ke Surabaya. Kita mau ke Surabaya. Syariatnya itu kita boleh kendaraan. Syariat upaya dari kendaraan. Kita kemudian melakukan perjalanan itu thariqatnya. Pelaku boleh lewat tol, boleh lewat tidak tol, itu thariqatnya.
kemudian tujuannya kemana? Ke Surabaya, itu hakikatnya. Setelah kita nyampe di Surabaya, itu makrifatnya. Itu loh Pak, terpahami maksud saya. Kita ini kan dalam bahasanya wala taqsudun ghairu mutaqsidu. Tidak ada maksud kecuali Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Kalau kita itu tujuannya Surabaya, ya nanti kita juga nyampainya di Surabaya. Jadi maksud dari para ulama menerangkan adanya syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu. Itu kalau dalam bahasa kita ya tadi disebutkan, misalkan para ibu mati itu dari mana kita, dan nanti kita kembali kepada siapa. Dalam kehidupan ini yang balikin ya Allah toh. Kalau kita bertauhid ya. Beda kalau kita tidak bertauhid, kita masih jonggol nih yang selain Allah. Padahal kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa talja'u ilaihi fi islahi umurid diniyati. Dan Anda kembali kepada atau makhluk-makhluk ini karena kullu jam'in muannasun, kullu jam'in muannas. Jadi setiap jamak itu dipakai muannas. Maka di sini makhluk-makhluk itu ya kembali kepada Allah. Dalam hal apa? Fi islahi umuriya, di dalam memperbaiki perkara-perkara makhluk-makhluk itu ad-diniyati yang berbahasa agama. Jenengan ingin memperbaiki agama jenengan, yang balikin jalurin Gusti Allah. Ya apa kita itu bisa beragama dengan baik? Ya Allah kembalinya. Allah kembalinya karena Allah adalah Al-Hakim. Dan juga kemudian wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah, ingin memperbaiki urusan perkara-perkara dunia. Ya jalurin sapa supaya dunia kita baik, kita itu kepada Allah. Dulu pernah saya mengatakan, kalau ingin berbahagia, dekatilah yang punya bahagia. Kalau ingin uang, maka dekatilah sumbernya uang. Kita ini kan paham, kalau kita itu ingin ketenangan, dekatilah sumber ketenangan itu. Kalau kita ingin mulia, maka dekatilah yang punya kemuliaan itu. Itu semuanya dimiliki oleh Allah yang Maha Sempurna. Kita bergantung kepada orang yang sebenarnya dia tidak sempurna, itu ya lucu sebenarnya. Lupa katanya Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah di dalam perbuatan baik dan takwa. Beda, kita bergantung dengan posisinya saling muamalah. Kita memang diperintahkan untuk saling tolong-menolong, tapi pada hakikatnya yang menolong bukan makhluk itu. Itu ada semacam hasilnya. Pak, saya ini kerja Pak, saya dapat uang. Itu wasilah. Itu wasilah. Apa wasilah? Perantara. Bukan kerja itu yang menghasilkan. Sehingga kita gantungnya jangan kepada kerja. Syirik lagi sudah. Bolak-balik saya katakan. Allah saja kita bergantung. Maka di sini fi islahi umuliha ad-dunya biya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya Allah itulah tempat bergantung. Allah itulah tempat bergantung karena Allah itulah as-sayyid secara hakiki. Pemimpin, pemilik, penguasa itu adalah Allah. Sehingga kita ini minta kepada langsung yang memiliki segala kemuliaan, yang memiliki segala ilmu, yang memiliki segala kekuatan dan sebagainya. Kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta-minta kepada yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu as-somad. Ya, jadi kesimpulan akhirnya as-somad itu ya wis
Gusti Allah itu adalah tempat kita bergantung. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk ke Al-Qadir. Tidak ada. Baik. Ada yang setiap hari wiridan Al-Ikhlas? Ada yang setiap hari baca Al-Ikhlas berapa ribu kali itu? Hah? Wiridan apa sih? Yang setiap hari jangan wiridkan di rumah itu apa tahu tidak? Apa nggak tahu wiridan? Hah? Oh, cuma zikir pagi sore doang. Tidak ada wiridan yang lain. Boleh nggak kita wiridan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyak setiap hari? Boleh. Pokoknya jangan niat yang aneh-aneh. Itu yang dilakukan oleh sahabat tadi. Itu yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Maksudnya tadi saya ulang. Maksudnya sahabat yang wiridan Al-Ikhlas berulang-ulang itu karena ingin mengingatkan. Itu loh Allah tempat bergantung. Itu loh Allah cuma satu. Itu loh maksudnya disitunya. Sehingga nanti masuk kepada tauhid. Bukan hanya sekedar tauhidul awam, tapi juga sudah masuk pada tauhidnya orang-orang yang qas al-qas. Itu kan ada tauhidul awam, ada tauhidul alim, ada tauhidul qas, dan ada tauhidul qas al-qas. Zikir pun, nah begitu. Zikir itu seringkali kita pahami cuma 3 ya. Ada dzikrun lisan, ada dzikrun qalbi, dan ada dzikrun af'al. Sebenarnya dzikrun af'al ini kan nanti masuknya yang aneh-aneh. Kalau dibagi begini, ada dzikir lisan, ada dzikir nafas, ada dzikir qalbi, ada dzikir ruh, ada dzikir sirri, ada dzikir khafi, dan ada dzikir akhfal khafi. Itu dzikir-dzikir yang begitu luar biasa. Saya meyakini Kanjeng Nabi itu sudah sampai dzikir akhfal khafi. Akhfal khafi, samarnya samar. Jadi begini, kalau dalam bahasa paling enak itu begini. Ada namanya dzikir lisan. Dzikir lisan itu mulut yang bunyi. Allah, 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 Allah. Ada dzikir nafas. Seringkali orang mengatakan dzikir nafas itu jiwa kita yang berzikir, bukan mulut kita. Kita nggak ngomong, tapi perasaan kita tetap ngomong. Allah, Allah. Lebih dalam lagi namanya dzikir qalbu, hati kita. Dan kalau kita dzikir nafas itu belum tentu hatinya yang ngomong. Kalau dzikir qalbu itu hatinya sudah mulai bicara, sudah mulai ngomong, sudah mulai dzikir, memahami makna-makna dari dzikir itu qalbu. Nanti aja naik lagi, namanya dzikir roh. Sebenarnya dzikir roh itu bagian daripada dzikir akal kalau pemahaman saya. Dzikir roh itu orang itu mungkin mulutnya gak bunyi, ya, mulutnya gak bunyi, hatinya gak bunyi. Tapi dalam konteksnya dia setiap melihat apapun itu yang dia ingat Allah, bahwa di dalam segala sesuatu itu dia musyahadah. Kalau dalam bahasa tasawuf falsafi itu musyahadahnya itu Allah. Dia manusia yang dia ingat Allah. Dia makan yang dia ingat Allah. Dia lihat pohon-pohon yang dia ingat Allah. Itu meskipun mulutnya tidak bunyi, tapi itulah dzikir roh. Rohnya itu senantiasa ingat. Ada naik lagi, lebih dalam lagi namanya dzikir sirri. Dzikir sirri itu tidak hanya sekedar dia mengingat setiap apa yang dia lihat itu Allah, tapi dia sudah memahami hakikat di balik makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti naik lagi ada namanya dzikir khafi. Dzikir khafi itu sudah tidak berpikir apa-apanya hakikat di dalam itu, tapi yang dipikirkan Allah. Dan yang paling tinggi itu adalah dzikir akhfa al-khafi. Ini kalau di dalam bahasa tasawuf falsafi namanya sudah fana. Dan dia berpikir bahwa dirinya sudah tidak ada, makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala.
Itu sebenarnya antara kalau dalam bahasa sisi zikir ruh, zikir sirri, zikir kopi ataupun zikir akal kopi itu sudah masuk bagian daripada zikir akal. Kita ini selama ini mungkin zikirnya baru zikir mulut. Kita kadang-kadang saya maaf, kalau berkenaan dengan asal tadi kan, kita dapat gaji. Seharusnya kalau zikirnya itu adalah zikir roh, ketika dia mendapatkan gaji yang dia ingat Allah. Kalau masuk pada zikir yang sirri, dia akan mengatakan hakikat daripada gaji sebenarnya adalah karunia Allah. Itu sebenarnya tanpa dikatakan yang lain-lain, itu sebenarnya sudah namanya zikir. Tapi zikirnya sudah masuk zikir roh ataupun zikir sirri. Ya kan? Kita selama ini yang kita pahami zikir itu hanya kalau tasbih diputar-putar gitu. Padahal ada yang jauh lebih baik daripada itu. Setiap langkah kita, setiap nafas kita. Makanya Kilontang itu sempat berbicara ketika itu. Dia mengatakan, tarikan nafas saya itu adalah puji-pujian untuk Allah. Hembusan nafas saya itu adalah doa kepada Allah. Artinya dalam setiap langkah, setiap nafas itu dia sudah merasakan yang namanya zikir apa tadi Pak? Sudah zikir, kopinya sudah jalan. Sampai kemudian ketika sudah fana begitu luar biasa sampai mengatakan Syekh Jenar sampai mengatakan la ilaha illa ana al-haq. Tapi gak boleh ditiru karena memang itu konteksnya makom-makom yang berbeda. Apakah Syekh Jenar gak kumpul sama wali itu memang dipancung kan begitu? Seperti al-falaj itu. Tapi sebenarnya pemahamannya tidak seperti itu. Apakah memang betul dipancung atau tidak? Sejarah banyak diteliti. Itu Pak. Jadi ketika dengan memahami, dengan kerja itu dapat uangnya dari Allah, itu sebenarnya sudah zikir. Meyakini bahwa harta yang jenengan dapat, gaji yang jenengan terima itu berasal dari Allah, itu namanya sudah zikir. Zikirnya sudah zikir yang lain, bukan zikir besar. Dan itu, mohon maaf, sampai pada konteks zikir yang disebut dengan zikir hafal kopi itu dibiasakan dulu mulai dari paling bawah. Memulai dulu dari mulutnya, memulai dulu dari perasaannya, kerteknya, kemudian dibiasakan dengan hatinya. Nanti lama-lama akan naik dalam ke dalam. Wong kita itu loh, hati kita saja masih banyak dan eling. Saya tidak akan merekom dengan untuk zikir nafas dan berbahaya juga zikir nafas itu kalau tidak ada aturannya. Apalagi dengan zikir-zikir yang lain. Karena memang di dalam tasawuf falsafi itu zikir itu aneh-aneh. Ada la ilaha illallah itu masih bapak. Nanti akan ada muncul la ilaha illa huwa. Muncul lagi la ilaha illa anta. Loh itu sudah mulai. Kalau anta itu berarti sudah. Itu fase. Sampai nanti ada istilah bukan la ilaha illa anta, tapi nanti ada huwa. Dan seterusnya. Sudah, kita tidak perlu sampai membahas sedalam ini. Apalagi tak rekomkan untuk zikir nafas, tak perlu. Kita zikir nafas ketika tidak ada aturan. Ketika kita zikir nafas dan malah aneh-aneh nanti malah yang masuk malah jin dan berbagai. Ya, yang paling bagus ketika jadinya sudah mulai zikir, mengingat kesoman, mengingat yang lain-lain itu ketika tahajud. Ketika tahajud menyendiri, ikhlas, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW di 7 golongan yang dia tidak dapat mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dia menyendiri kan gitu kan. Poin yang paling terakhir itu dengan buka di dalam menyendiri, dia taubat, dia berzikir kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Wiridannya saya rekom saja yang memang berasal dari Rasulullah SAW. Lupa kalau begitu zikir itu bagaimana? Nah, itu. Kalau di dalam tafsir, kalau di dalam tasawuf falsafi dibahas spirit itu dibahas. Apalagi saya dulu pernah
coba-coba, bukan coba-coba ya, kenal sama orang yang mengikuti tasawuf modern. Kita diskusi dan sebagainya. Dia itu ngasih saya wiritan. Jadi tak kalau nafas break, kalau dilepas, tidak saya lakukan berarti. Nah itu jadi Anda wirid yang aneh-aneh di dalam dunia Rasulullah. Jadi kan juga hati-hati. Jadi kan juga harus hati-hati. Maka rekom wirid yang paling oke, rekom wirid yang paling bagus itu adalah wirid yang datang dari Rasulullah SAW. Itu. Maka wirid yang paling baik seperti yang dikatakan Nabi, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kata Nabi. Sesuatu yang paling bagus yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baiknya wirid, itu sebaik-baiknya zikir. Jenengan biasakan termasuk hati ini, nanti mungkin masuk kepada ruh, kepada sir, kepada kopi atau kepada akwal al-kopi. Itu cuma pengetahuan tasawuf falsafi itu. Nanti di kitab Al-Hikam kita juga akan macam itu. Baik, ada yang diskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut dengan al-qadir. Al-qadir di Saketor 249. Dari kata-kata al-qadir sendiri jenengan pasti sudah tahu artinya. Dan di dalam Al-Quran juga banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu artinya apa saja? Kalau tadi as-samad itu kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ahadiyat wahidiyat itu cuma Allah. Jadi kalau al-qadir itu ada yang pakai alif panjang, al-qadir. Ada yang dalnya yang panjang, qafnya pendek menjadi al-qadiru. Dan nanti dalam Al-Quran pun juga ada disebut al-muqtadiru. Itu yang seringkali jenengan temukan itu mesti ada kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kita sudah mulai sebenarnya kajian-kajian kita ini sebenarnya kan sudah mengarah kepada zikir apa? Lebih tinggi lagi sebenarnya kita. Selama ini kalau kita kan sudah mulai paham, sudah mulai masuk ke dalam ranah hati, jenengan lakukan di dalam kehidupan apa yang kita bahas mulai Ar-Rahman sampai dengan As-Samad, jenengan lakukan tidak hanya bergantung kepada Allah, tidak hanya bergantung kepada Allah, ahad macam dipandang dalam tingkah laku. Itu jenengan zikir itu sebenarnya sudah zikir kopi. Secara nggak sadar itu sudah kopi. Yang diingat cuma Allah kalau sudah akhirnya mengerucut. Boleh nggak saya menyebut falsafah Buddha? Falsafah Buddha itu kan ada seperti ini. Di Borobudur stupa. Yang di bawah itu lebar, tambah kecil, akhirnya satu. Filosofinya apa itu sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau saya meyakini Borobudur itu bukan konteksnya Buddha. Ya, kalau Buddha itu Siddhartha Gautama itu karena orang ada yang menyebut dia itu Sukipi. Kadang-kala kita itu masih tataran bawah. Dalam tataran bawah itu orang itu masih mengharap kepada selain Allah. Kalau sudah mengerucut, maka konteksnya pentolan satu di atas itulah namanya akwal kopi. Terpahami Pak, itu maksud saya. Itu yang dalam bahasa tasawuf falsafi namanya fana.
Wis gak ono belas kecuali cuma Allah. Bahkan diri kita itu supaya wis gak enek sing ono Gusti Allah tok. Sehingga apapun itu yang dipikirkan cuma Allah tok. Itulah merujuk dalam konteks stupa di atas. Kita itu seringkali kadang masih paling bawah. Kenapa? Masih bergantung kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, takut kepada makhluk. Naik ke atas mungkin sudah mulai. Naik ke atas, nah paling atas nanti konteksnya apa? Tauhid. Itu namanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kita jalan. Sebenarnya kalau kita sudah menjalankan apa yang kita bahas mulai awal sampai hari ini, itu sebenarnya kita sudah pada konteks stupa paling atas. Itu filosofi yang saya tahu. Kenapa kok ada stupa model begitu? Dan di dalamnya ada orang yang duduk untuk bersamadi. Semedi itu dalam bahasa Jawa namanya muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi, uzlah dan tafakkur. Masih ingat ada 10 kemarin disampaikan Pak? Rela, legowo, kerimo, amuraga, santoso. Terus apa lagi? Rahayu. Terus wilujengnya gembira, semedi, baru maksuji, kawruh. Ingat kira-kira? Bahasa tasbih nafas sampai dalam itu begini bahasa kita. Jadi kalau konteksnya sudah ada asal tapi wis rujuk itu til. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk itu pasti sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah tak terus. Kita itu seolah-olah sudah tak ada, yang ada cuma Allah tak. Butuhnya Allah tak. Sembarang kali ya Allah tak. Itulah puncak daripada tauhid. Baik, Al-Qadir itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa yang maha kuasa. Apa yang memang artinya maha kuasa? Kalau tadi as-samad itu disimpulkan tempat bergantung, walaupun sebenarnya makna linguistiknya adalah as-sayyid al-adim. As-sayyid al-adim. Al-Qadir wa jami'uha tadullu ala thubutil qudrati ala thubutil qudrati thubutil qudrati sifatan tillah. Jadi kalau kita bicara Al-Qadir, Ibu, Bapak, itu sifatnya Allah. Ini menjadi sifat wajib. Ya orang mungkin kok jadi Tuhan itu tidak berkuasa. Makhluk sama Tuhan itu lebih kuasa mana? Otomatis kuasa Tuhan. Lain kalau Tuhan malah di apa? Tuhan itu dipateni. Saya akan membunuh Tuhan, lebih Tuhan berpateni. Tidak bisa. Jadi itu masuk ke ranah sifat wajib. Dalam satu sisi kita ini kadang kita ini sepakat apa yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau dalam akidah itu akidah Asy'ariyah. Dalam satu sisi ada hal-hal tertentu yang memang kita mengakui ada kebenarannya. Saya tidak sepakat kalau ada teman-teman yang langsung mengatakan Asy'ariyah itu sesat. Saya sama sekali tidak sepakat itu. Tidak sepakat saya. Ya, Maturidiyah dianggap langsung sesat. Jangan. Apa sih sebenarnya yang disesatkan di situ? Kan diantaranya karena menggunakan takwil dalam konteks untuk ayat-ayat yang bersifat mutasyabihah. Kenapa hanya dalam konteks semacam itu kemudian dianggap langsung sesat? Sementara Ibnu Abbas sendiri seringkali juga memahami tidak tekstual. Baik, jadi Al-Qadir itu masuk pada tadullu ala thubutil qudrati.
Baik, kalau gitu kita lanjut di pertemuan yang akan datang, masih di ranah Al-Qadir atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Jadi apa-apa yang saya sampaikan tadi berkenaan masalah dikir ini, dikir itu, dikir ini, sekedar pengetahuan saja. Itulah tasawuf falsafi, ilmu sampai sekedar itu. Kita bicara tentang ini, tentang itu, tentang masalah akal kopi harus sebagai pengetahuan kita sendiri. Ternyata memang para ulama tasawuf nafas itu juga berbicara sampai sejauh supaya kita paham. Selama ini mungkin kita tidak dengar apa itu dikir roh, apa itu dikir sir, apa itu dikir kopi, apa itu dikir akal kopi. Mungkin selama ini kita tidak dengar. Tapi di dalam dunia tasawuf nafas itu dibahas. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Apalagi kemudian menganggap wah ini ngaji sesat, gitu kan? Mudah-mudahan resiko saya tidak diundang lagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.